Pemirsa, setelah ada instruksi dari Presiden Joko Widodo, polisi bergerak cepat menangkap pelaku pemalakan di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Total sudah ada 49 pelaku pemalakan yang telah ditangkap. Para pelaku pemalakan yang telah ditangkap tersebar di sejumlah titik atau pos di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priuk. Mereka meminta uang kepada supir truk kontainer yang lewat. Dalam satu pos, truk kontainer yang melintas mengeluarkan uang paling kecil Rp2.000 di setiap pos. Guna mengusut jaringan pungli, polisi membentuk tim. Polisi juga menyebutkan ada kemungkinan para pemalak bekerja sama dengan para karyawan di pelabuhan. Fortune, ini pegawai-pegawai semua nih mereka nih. Rata-rata pegawai-pegawai karyawan dari mulai security di pos 1 Fortune saja, di pintu masuk security itu harus bayar 2.000 perak. Pos 1 baru. Kemudian pos 2 masuk di bagian survei itu biayanya masuk lagi 2.000 perak. Masuk ke pos 3 cuci atau WC-nya itu harus 2.000 sampai 5.000. Saya ambil yang paling terkecil ini. Karena biasanya kalau siang itu beda dengan malam. Karena pengawasan siang itu lebih ketat daripada malam hari. Ya. Kemudian masuk pos 4, ini angkat kontainer crane itu di Fortune saja itu 5.000 minimal. Terakhir keluar depo harus bayar lagi 2.000. Jadi total itu sekitar di GFC ini, di Fortune ini sekitar 13.000. Satu hari itu 13.000 per satu kendaraan. Satu hari itu bisa 500 kendaraan kontainer. Coba dikalikan. Ya. Sekitar 6,5 juta yang harus dikeluarkan oleh para sopir-sopir. Kemudian di perusahaan PT DKM atau Dwipa, ini sama, di situ ada 4 pos. Total semuanya per satu kontainer itu sekitar 11.000. Dan ini juga sama, satu hari bisa 350 sampai 500 per kontainer atau kendaraan yang harus dikeluarkan per satu truk. Belum lagi yang di luar, premanisme yang ada di luar itu, anak-anak jalanan, mulai dari Pak Oga sampai sengaja macet, dibuat macet kemudian harus membayar, diketok-ketok. Ini yang sering terjadi, yang sering viral di media sosial. Ini juga diamankan. Penangkapan para pemalak di Pelabuhan Tanjung Priuk dilakukan setelah Presiden Joko Widodo mendengarkan keluhan para sopir kontainer. Ya, Presiden meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap pemalak yang meresahkan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Presiden. Ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Inilah sepenggal perbincangan Presiden Joko Widodo saat menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai menerima aduan dari sejumlah sopir truk kontainer di Tanjung Priuk, Jakarta kemarin. Presiden meminta Kapolri untuk segera menyelesaikan pungutan liar yang meresahkan sopir dan memperlambat proses bongkar muat. Sopir kontainer mengaku pungli tidak hanya terjadi di jalan masuk menuju pelabuhan, tetapi juga saat bongkar muat. Supir box yang dari Kapuk, yang dari Tangerang, itu udah nggak aneh gitu, pada takut Pak gitu, banyak punglinya gitu, banyak bajing loncatnya gitu. Pasaran paling nominal kalau di luar itu paling 5.000, kalau di sini kan mahal dalam pelabuhan. Justru di dalam pelabuhan lebih mahal daripada di luar ya. Kalau di luar mah cuma 5.000, kalau di sini ada yang 20.000, ada yang 15.000. Keluhan kepada Presiden juga disampaikan sopir truk melalui media sosial. Sopir ini meminta Presiden untuk membubarkan posko-posko yang sering melakukan pungutan liar di pelabuhan. Tolong bubarkan Fortune, MPCT, sama Dwipa. Tolong Pak, saya mohon tolong dengan sangat hormat. Tak hanya pungli, kejahatan lain seperti bajing loncat kerap terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Pelaku bajing loncat mengancam sopir truk jika tidak memberikan uang. Tim Liputan iNews melaporkan.